Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdy Divala dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2304010110153. Izin saya di sini ingin mempresentasikan ya Bu, dengan hasil ujian akhir semester saya, semester ganjil tahun akademik 2025 sampai 2026. Dengan mata kuliahan Natural Language Processing, kelas IFD 32 dengan Prodi Teknik Informatika. Dengan dosen pengampu Ibu Cian Ramadana Aswalin, Eskom dan Fkom. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yang telah saya buat, yaitu untuk soal ujiannya itu jurnal internasional di tahun 2023 dengan Learning Analysis in Computer Science. Baik, di sini saya sudah buatkan untuk review paper tugas learning analysis. Baik, kita langsung saja untuk nah, ini dia review paper tugas learning analysis, tugas mata kuliahan atau language dan processing. Nah, untuk membuat video sekolah dengan nomor 2301153. Ini untuk ya. Baik, kita langsung saja untuk ke jurnal reviewnya. Nah, di sini jurnal reviewnya yaitu judul Running Analysis dan Education Data Mining pada data pendidikan. Untuk jurnalnya JRPMS, Jurnal Riset Pembelajaran Matematika Sekolah. Eh, Untuk vol dan halamannya itu eh, volumenya itu 6 nomor 1 tahun 2022. Dengan tahun 2022 penulis Sally Analisia Amelia Haris. Arman Haki Anakili. Dengan nama reviewnya saya sendiri, Firdy Divalah, tanggal reviewnya 12.02.2026. Baik, kita lanjutkan saja untuk masalah penelitian ini. Penelitian ini mencakup pengguna data pendidikan yang tidak terorganisasi dengan baik, sehingga sulit diakses dan dimanfaatkan untuk analisis serta mengambilkan keputusan di Indonesia. Penelitian mengenai learning analysis (LA) dan education data mining EDM masih minim meskipun ada potensial besar untuk menggali data pendidikan yang terus berkembang, terutama selama masa pandemi. Nah, untuk penerapan learning analysis itu dan education data mining di dunia pendidikan ini masih dalam tahap awal. Seperti institusi pendidikan tinggi dihadapkan pada tantangan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengubah data yang ada menjadi informasi dan bermanfaat dan merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik dan dalam mencegah kegagalan peserta didik dalam proses belajar. Nah, untuk tujuan penelitiannya ini adalah memberikan pemahaman dan komprehensif mengenai learning analysis dan education data mining, serta menjelaskan cara dan konteks penerapannya dalam pendidikan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat dampaknya LA dan EDM untuk terhadap proses pendidikan, termasuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas pembelajaran. Selain itu, penelitian ini mengharapkan dapat memamparkan pengguna data pendidikan dan pengambilan keputusan yang lebih terbuka. Yang ketiga itu metode penelitian pada paper ini adalah pendekatan kuantitatif dengan penerapan metode studi kepustakaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang ada secara deskriptif dalam membentuk kata-kata dan bahasa tanpa melakukan pengujian hipotesis atau analisis berhubung antara hubungan antar variabel. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kuantitatif
menghasilkan data deskriptif berupa data kata-kata tertulis atau lisan. Nah, untuk mengacu pada Sugiono, penelitian studi perpustakaan adalah kajian teoritis yang meliputi referensi dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma, dan si situasi sosial yang sedang diteliti. Literatur yang dipergunakan berasal dari artikel, buku, dan jurnal online gitu. Nah, untuk tahapan penelitian ini, yang pertama kita identifikasi sumber-sumber yang relevan, seperti halnya itu literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan topik kajian. Yang kedua bisa di review literatur, melakukan tinjauan terhadap literatur yang telah diidentifikasi untuk memahami konteks, konsep, dan teorinya. Sedangkan untuk yang ketiga itu menulis literatur, mencatat dan menyusun informasi dari literatur yang direview untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dan fokus penelitian yang akan dilakukan. Dan di sini ada aplikasi literatur mengaplikasikan hasil dan kajian literatur dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan, yang bertujuan untuk menyusun argumen dan pendukung analisis yang akan dilakukan. Seperti yang ada analisis isi, yaitu konten analisis. Menerapkan teknik analisis ini untuk mengelola data deskriptif dan menjelaskan permasalahan gejala, serta kejadian yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti, tanpa menguji kesabaran hipotesis. Nah, untuk mengikuti tahapan-tahapan yang di atas itu, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang preventif tentang fenomena yang berkaitan dengan learning analysis dan education data mining. Sebenarnya halnya ada hasil penelitian paper ini, yang pertama itu pemahaman big data di sektor lain, berbagai industri seperti kesehatan, perbankan, dan hiburan. Telah, telah berhasil memanfaatkan big data untuk mendapatkan wawasan berharga tentang perilaku konsumen, serta sektor pendidikan bergerak lebih lambat dan memanfaatkan data yang hasil selama proses pembelajaran. Yang kedua itu pengembangan learning analysis. Learning analysis mulai mendapatkan perhatian di kalangan lembaga pendidikan dengan fokus pada penggunaan analisis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengalaman belajar siswa. Seperti hal itu, learning analysis pada komparatif. Pertama, analisis pembelajaran internasional di Banff, Kanada pada tahun 2011 telah memperkuat pengakuan tentang pentingnya bidang ini. Seperti halnya ada tiga, yang ketiga itu keseimbangan antara kualitas dan ketahanan keuangan. Lembaga pendidikan itu modern diharapkan pada tantangan untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus tentang layak secara finansial. Sebenarnya ada yang empat itu identifikasi dan pengelompokan siswa. Learning analysis memanfaatkan data pembelajaran siswa untuk menetapkan indikator awal mengumpulkan siswa berdasarkan pola belajar serta apresiasi akademik. Yang kelima itu eh, katalis untuk integrasi berbagai domain penelitian. Meskipun konsep analisis data pendidikan sudah ada sebelumnya, pembentukan learning analysis sebagai bidang deskriptif berfungsi sebagai katalis untuk pergabungan metode teori domain penelitian yang beragam, membuka peluang penelitian baru, dan untuk memahami proses pelajaran dan meningkatkan pengalaman belajar siswa melalui umpan balik atau tepat waktu. Nah, di sini halnya ada kelebihan dari paper ini. Eh, artikel ini mencakup banyak kelebihan terkait penerapan learning analysis dalam pendidikan. Salah satunya adalah eh, kemampuan untuk menerapkan analisis data dan skala besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengguna wawasan dari data historis dengan memakai teknologi analisis data dan pembelajaran mesin. Nah, pentingnya dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran di lingkungan yang semakin diutamakan teknologinya.
Selain itu, pembentukan series dan learning analysis dan converge internasional memberikan legitimasi perhatian yang lebih besar terhadap di bidang ini. Nah, untuk kekurangannya di paper ini, meskipun layering analysis memiliki banyak kelebihan, artikel ini juga menyoroti beberapa kekurangan. Seperti halnya terkait dengan pelaksanaan di sektor pendidikan cenderung lambat. Banyak lembaga pendidikan yang belum sepenuhnya memanfaatkan data telah dikumpulkan dalam proses pembelajaran, sehingga potensi besar dari big data masih terabaikan. Selain itu, tantangan dan menyeimbangkan kebutuhan untuk memberikan pendidikan kualitas dan keterbatasan anggarannya dan sumber daya. Ringkasnya itu, artikel ini membahas tentang pemanfaatan layering analisis dalam pendidikan yang meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pengajar, masih mengalami kemajuan yang lambat dibandingkan dengan industri eh, seperti halnya kesehatan, perbankan yang telah memanfaatkan big data dengan sukses. Layering analisis diidentifikasi pada konversi pertama analisis pembelajaran internasional di tahun 2011. Melakukan kekurangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data tentang peserta didik untuk mengoptimalkan pembelajaran meskipun lembaga eh, pendidikan modern itu eh, meskipun konsep ini bukan hal baru dan dunia pendidikannya. Eh, Formalitas learning analysis sebagai bidang distrik dapat mengidentifikasi berbagai metode teori. Nah, untuk kesimpulannya itu, artikel ini menegaskan bahwa meskipun berbagai industri telah berhasil memanfaatkan analisis big data untuk meningkatkan kinerja pemahaman perilaku konsumen. Sebenarnya, pendidikan ini masih menunjukkan kemajuan yang lambat dalam menerapkan learning analisis. Meskipun teknologi pendidikan seperti learning analysis manajemen. Nah, untuk halnya seperti memberikan peluang baru untuk bergabung metode teori dan penelitian dalam pendidikan untuk meningkatkan eh, pengalaman belajar siswa melalui umpan balik dan penilaian yang dipersonalisasi dalam konteks tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan untuk tetap layak secara finansial dan memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Penerapan layering analisis dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pembelajaran dan lingkungan pendidikan secara lebih efisien dan efektif. Oke, baik, sudah saya jelaskan semuanya secara rinci. Ah, Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdy Fala, mohon maaf undur diri.